selamat datang di STM Chat, STEM in Chemistry. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai salah satu penyebab perubahan iklim dan pemanasan global, yaitu sampah makanan. Kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tindakan atau aksi yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir penyebab perubahan iklim. Apa sih yang dapat kita lakukan? Mari kita simak. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis fenomena di lingkungan sekitar yang dapat menjadi penyebab perubahan iklim. Yang kedua, peserta didik mampu merancang tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena di lingkungan sekitar. Pemahaman mengenai keberlanjutan semakin penting dalam era globalisasi dan perubahan iklim pada saat ini. Sampah yang berlebihan dan pengolahan yang kurang maksimal dapat berkontribusi pada masalah perubahan iklim dan menantang tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Kemudian, apa peran ahli kimia dan ilmu kimia dalam menghadapi perubahan iklim? Ilmu kimia dan ahli kimia memiliki peran penting dalam mempertahankan bumi dalam menghadapi berbagai tantangan dunia, salah satunya perubahan iklim. Ahli kimia mengemban tanggung jawab untuk mengambil dan mendukung tindakan untuk mengurangi penyebab perubahan iklim dan beradaptasi dengan perubahan yang telah terjadi. Mitigasi perubahan iklim menjadi hal yang perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengendalikan dan mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui aksi yang dapat meminimalisir emisi dan meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mendefinisikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari penanganan sampah yang merupakan proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah dan memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah. Sampah organik dapat dimanfaatkan melalui proses pengolahan. Kandungan nutrisi dan unsur hara yang dimiliki sampah organik dapat dimanfaatkan sebagai kompos, biogas, pupuk organik cair, ekoenzim, dan sebagainya. Salah satu sumber sampah organik adalah sampah dapur rumah tangga, termasuk di dalamnya yaitu sisa-sisa makanan, misalnya kulit buah, sisa masakan sayuran, buah dan sayuran busuk, dan sebagainya. Melalui pengolahan sampah organik yang dilakukan dengan baik, mampu mengurangi permasalahan sampah yang ada di lingkungan, serta mampu meminimalisir penyebab perubahan iklim. Salah satu pemanfaatan sampah organik yang mudah dilakukan adalah pembuatan pupuk organik cair atau POC. POC merupakan pupuk dengan bahan dasar dari hewan atau tanaman yang diproses melalui fermentasi, kemudian menghasilkan pupuk dalam bentuk cair. Pada skala rumah tangga, pembuatan POC dapat menjadi solusi dari permasalahan pembuangan sampah organik yang mampu menghasilkan gas rumah kaca berupa gas metana. Selain itu, dapat menjadi langkah awal dalam penerapan konsep Zero Waste. POC memiliki kelebihan diantaranya dapat mengatasi defisiensi hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara, mampu menyediakan hara secara cepat, dan pengaplikasian yang lebih mudah dibandingkan pupuk organik padat. Selain itu, POC mengandung berbagai mikroorganisme yang mampu meningkatkan dan menjaga kesuburan tanah. Akan tetapi, terdapat kekurangan yang dimiliki POC yaitu mudah menguap. Kemudian, bagaimana cara pembuatan POC dari sampah makanan rumah tangga? Hal pertama adalah mengumpulkan sampah sisa makanan, dapat berupa kulit buah, sisa sayuran maupun buah dan sayuran busuk yang sudah dicacah kecil-kecil. Kemudian, menyiapkan alat dan bahan. Bahan terdiri dari sampah sisa makanan, EM4, molase, dan air cucian beras, serta alat terdiri dari galon bekas, ember, gelas ukur, lem tembak, solder, dan set infus. Langkah pembuatan POC dimulai dari membuat larutan EM4 dengan mencampur EM4, molase, dan air beras dengan perbandingan 1:2:100 di dalam ember, dan didiamkan selama kurang lebih 2 jam. Hal ini dilakukan untuk mengaktifkan EM4. Selanjutnya, membuat lubang pada tutup galon untuk memasang infuset. Kemudian, pasang infuset pada tutup botol. Ini digunakan untuk mengecek keberadaan gas metana dalam proses fermentasi. Langkah berikutnya yaitu memasukkan sampah sisa makanan yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam galon. Tambahkan larutan EM4 ke dalam galon, tutup rapat, dan lakukan fermentasi kurang lebih 14 hari.
Keberhasilan pembuatan POC ditandai dengan terbentuknya lapisan putih pada permukaan, bau yang khas, warna bahan organik yang berubah menjadi coklat, serta pupuk yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan. Selain itu, POC dapat dibuat dengan bahan lain yaitu nasi basi. Bagaimana cara pembuatannya? Alat dan bahan yang harus disiapkan yaitu toples dan nasi basi yang sudah ditumbuhi jamur berwarna orange, gelas dan air, serta sendok dan gula. Langkah pertama yaitu membuat larutan gula dengan perbandingan 250 ml air banding 1/4 sendok makan gula pasir. Aduk sampai larut. Lalu masukkan ke dalam toples berisi nasi basi, kemudian tutup toples dan lakukan fermentasi selama kurang lebih 2 hari. Keberhasilan pembuatan POC dari nasi basi ditunjukkan melalui aroma yang dihasilkan, yaitu menyerupai tape. Hal ini ditimbulkan karena fermentasi menghasilkan asam organik. Selain itu, warna yang dihasilkan berupa putih keruh. Melalui contoh mitigasi perubahan iklim secara sederhana yang telah disajikan, masalah apa yang menjadi penyebab perubahan iklim yang ada di sekitarmu? Dan bagaimana cara untuk dapat mengurangi hal tersebut? Sekarang, berkelompoklah bersama temanmu dengan anggota 6 orang pada setiap kelompok. Pada tahap pertama, yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Kalian diminta untuk mengamati dan menemukan masalah yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan penyebab perubahan iklim dan pemanasan global. Tahap kedua, setelah kalian menentukan masalah, yaitu mendesain pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, kalian diminta untuk merancang penyelesaian berupa proyek dari masalah yang kalian temukan. Berikut contoh format penyusunan rencana proyek yang dapat digunakan. Setelah menyusun rencana proyek, buatlah kesepakatan mengenai jadwal pelaksanaan proyek dengan guru. Selanjutnya, susun jadwal proyek untuk kelompok Anda melalui diskusi internal kelompok. Selama mengerjakan proyek, buatlah laporan kemajuan proyek yang sedang dikerjakan dengan format berikut. Pada tahap ini, guru akan memonitor peserta didik dan kemajuan proyek melalui laporan. Pada tahap menguji hasil, peserta didik diminta menghitung estimasi emisi metana dari persoalan yang telah disajikan. Kemudian, peserta didik mempresentasikan hasil proyek di depan kelas menggunakan media yang telah disepakati dengan guru. Memasuki tahap terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Peserta didik diminta menyampaikan kesan dan refleksi selama proses pembelajaran yang disampaikan saat presentasi proyek. Melalui video pembelajaran ini, dapat disimpulkan bahwa mengelola sampah makanan dengan baik menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi emisi karbon di dunia. Hal ini bermanfaat secara langsung bagi lingkungan dan meminimalisir perubahan iklim. Selain itu, mampu menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik dan mendorong perilaku berkelanjutan dalam konsumsi makanan. Bumi yang kita tinggali harus kita cintai dan kita rawat, mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.